Syahdan, pada zaman dahulu hiduplah seorang raja yang bijaksana. Baginda raja dikaruniai 10 putri jelita bak rembulan. Namun, malang tak dapat ditolak. Permaisuri tercinta telah meninggal saat melahirkan putri bungsu. Oleh kesibukan Baginda dalam urusan kerajaan, ia tak sempat mendidik putri-putrinya sehingga ke-10 darah itu diasuh oleh para inang pengasuh dan tumbuh dalam kemanjaan dan tidak mengenal etika. Adapun putri itu dinamai sesuai dengan warna pakaian sehari-harinya. Putri sulung dinamai Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Ungu, Putri Merah Merona, Putri Biru, Putri Coklat, dan si bungsu Putri Kuning. Akan tetapi, tiada sama perangai mereka. Putri Kuning berbeda dengan kakak-kakaknya. Ia seorang dara dan elok parasnya dan lembut hatinya. Pada suatu hari, Baginda Raja hendaklah pergi jauh menghadap segala urusan kerajaan yang lain. Maka dipanggillah segenap putrinya dan ditanyai apa kiranya yang menjadi dambaan mereka sebagai buah tangan. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Hamba ingin perhiasan yang mahal. Hamba menambahkan kain sutra yang berkilau bak cahaya mentari. Namun, tatkala giliran Putri Kuning dengan lemah lembut ia berkata, Wahai ayahanda, tidak hamba berkehendak akan harta benda. Cukuplah kiranya ayahanda kembali dengan selamat. Mendengar ucapan putri bungsu, Baginda Raja menjadi terharu lalu menjanjikan akan pulang dalam keadaan sehat dan membawa kalung nan indah untuk sang putri. Tak kala Baginda berangkat, kemanjaan putri-putrinya semakin parah sehingga para inang kewalahan mengurusnya sampai tidak sempat membersihkan taman istana, yaitu tempat kesayangan Baginda Raja. Tanpa ragu, Putri Kuning membersihkan taman itu. Kesembilan putri yang melihatnya hanya tertawa dan berkata, Lihatlah, tampaknya kita memiliki pelayan baru. Hei pelayan, masih ada kotoran nih. Dalam hati, Putri Kuning dapat merasakan bagaimana menjadi inang pengasuh. Kalian sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Lantas, para saudarinya pergi meninggalkan Putri Kuning untuk mandi di danau. Tak kala Baginda Raja kembali, ia disambut dengan kasih sayang oleh Putri Kuning. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu ini tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini, bukannya warna kuning kesayanganmu. Tak mengapa ayah, lagipun ini sangat indah, aku sangat menyukainya. Namun rasa kedengkian mulai masuk di hati para saudarinya, sehingga Putri Hijau menghampiri Putri Kuning dan hendak merampas kalung itu. Wahai adikku, bagus benar kalung itu. Harusnya itu adalah milikku, karena aku adalah Putri Hijau. Ayah memberinya padaku, bukan padamu. Lalu Putri Hijau pergi untuk menghasut saudarinya yang lain dan merencanakan hal buruk untuk mengambil kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning datang. Para saudarinya menangkap dan memukuli Putri Kuning dan tanpa disengaja membuat Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus cepat menguburnya. Lalu mereka segera menguburnya di taman istana berikut dengan kalung hijau itu. Tak lama kemudian, tumbuhlah di atas makam itu sebuah tanaman yang amat indah. Batangnya tegak laksana bagai jubah putri dan berbunga kuning dengan harum wangi yang semerbak. Saat sang raja pergi ke taman istana untuk menenangkan diri setelah tahu kehilangan Putri Kuning yang entah kemana perginya, lalu tak sengaja ia melihat tanaman itu, lalu Baginda berkata, Cantik betul bunga ini, mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama bunga ini Kemuning, agar abadi segala kebaikan hatimu, wahai anakku tercinta.
Hikayat Bunga Kemuning mengajarkan pentingnya kasih sayang dan kesetiaan kepada keluarga. Jika kita tulus dan ikhlas berbuat baik, kebaikan itu akan dikenang dan dihargai. Cerita ini juga mengingatkan kita untuk hidup sederhana dan tidak serakah, karena sikap rendah hati akan membawa kebahagiaan.